Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun berada. Ini ada salah satu artikel yang sangat bagus. Ini salah satu artikel tulisan dari Maijen Kunto ya. Pak Kunto, yaitu inovasi RC dalam latihan militer. Nah, ini artikelnya sedikit saya kupas. RC atau remote control selama ini mungkin hanya terpikirkan sebagai sarana untuk bermain, hobi dan juga perangkat rumah tangga. Nah, umumnya ini adalah kegiatan-kegiatan rutinitas manusia. Keunggulan remote control yang mampu mengendalikan perangkat dari jarak jauh, kemudian banyak pula dimanfaatkan oleh sektor lain. Hampir semua area sekarang sudah menggunakan teknologi ini. Sangat membantu karena lebih praktis dan aman. Tetapi penggunaan teknologi remote control untuk kalangan militer, terutama dalam proses latihan, ini menjadi sesuatu yang baru. Remote control di sini bukan sekedar menyambungkan perangkat ke RC ya, tetapi lengkap dengan membuat miniatur-miniatur peralatan tempur dan semua dikendalikan dari jarak jauh. Nah, inilah yang dikembangkan oleh Maijen TNI Kunto Arif Ibowo dengan dibantu timnya. Model ini mulai digagas semasa Maijen Kunto masih menjabat sebagai Pangdam 3 Siliwangi. Kopda M. Ali Setiawan, anggota tim yang diamanahkan merancang dan mengembangkan sarana ini, mengaku bahwa gagasan ini sangat menarik dan memudahkan sekali dalam proses latihan. Dalam prakteknya, berbagai perangkat untuk kesiapan tempur diciptakan terlebih dahulu dalam bentuk miniatur, sekilas seperti peralatan mainan, karena di situ mobil-mobilan, tank, peluncur rudal, dan berbagai miniatur lainnya. Semua perangkat tersambung dengan remote control. Dibuat pula sketsa nyata tentang lokasi operasi sehingga lebih terasa nyata. Melalui metode ini, prajurit bisa langsung mengoperasikan dan mengendalikan situasi sesuai dengan kondisi yang ada. Suasana latihan menjadi lebih komunikatif dan dapat menerapkan strategi penempatan peralatan dan posisinya. Uniknya lagi, penciptaan dan pengadaan peralatan dilakukan secara mandiri dan memanfaatkan barang bekas yang sudah tidak terpakai. Tangan dingin dari Maijen Kunto dan Kopda Ali Setiawan lah yang kemudian berhasil meramu menjadi bermanfaat dan efektif dalam proses latihan. Momen ini disebut Maijen Kunto sebagai simulasi tempur gladi model, yang meracik semua perangkat dan mengkolaborasikan dengan teknologi yang dimiliki. Tak heran apa yang digagas tersebut mendapat apresiasi dari jajaran TNI dan juga Kemenhan. Kreativitas dan inovasi itulah kuncinya, sebagaimana pernah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang saat ini menjadi presiden kita ya, terpilih. Dalam simulasi tempur yang dilakukan, masing-masing kecabangan di Matra Darat ikut berpartisipasi dan menggunakan perangkat yang mereka miliki. Kelihatan jelas bagaimana alur koordinasi dan komunikasi menjadi penting. Setiap unit bisa mengetahui kondisi apa yang dialami dan bagaimana agar situasi dan kondisi bisa dikendalikan. Ada banyak hal yang bisa dicapai dengan metode seperti ini. Yang pertama, bisa menjadi sebuah metode integratif mulai dari perencanaan sampai pada komando dan pengendalian operasional dan taktis. Hal ini disebabkan karena simulasi yang dilakukan meliputi semua aspek. Semua harus terintegrasi dan semua bisa dipantau melalui layar monitor sebagai kendali. Kedua, bisa menunjukkan adanya pengembangan dan peningkatan sistem elektronik, pengetahuan dan pemakaian frekuensi, robotik, mekanik, power, serta GPS. Kekuatan simulasi dengan model remote control memang berbasiskan IT, dan semuanya dibuat secara lengkap. Artinya diisi ada aspek
Di sini ada aspek modifikasi inovasi dengan keterampilan teknis. Secara tidak langsung ini mewajibkan semua prajurit harus inovatif dan mampu menguasai IT. Ketiga, bisa memaksimalkan peran pelatih dalam kemampuan analisis, mengkaji dan meneliti. Hal ini sangat berguna dalam melakukan antisipasi kemungkinan perkembangannya sesuai taktik militer. Pelatih harus betul-betul menguasai strategi dan itu bisa dilihat secara nyata hidup pelatih. Keempat, mampu menekankan bahwa situasi pertempuran adalah situasi nyata yang perlu didukung oleh kekuatan sarana prasarana yang memadai. Tidak akan bisa pertempuran dimenangkan tanpa ada kekuatan pendukung berupa peralatan yang memadai. Gladi model ini bisa memperkuat argumen tersebut. Apa yang digagas Majen Kunto semasa menjabat sebagai Pangdam 3 dan inovasi tersebut terus berlanjut saat ini adalah bukti bahwa pemikiran-pemikiran baru diperlukan untuk menunjang aktivitas semua unit. Tak heran jika dikatakan bahwa Majen Kunto adalah sosok yang konsisten dengan inovasi, terus mencari sesuatu yang baru jaya Indonesia. Nah, jadi ini adalah inovasi dari Pak Kunto dan Meriau praktekkan ya. Ya, saya tahu betul lah dari dulu ya Pak Kunto ini selalu inovatif, selalu membuat prajurit semangat karena dukungan daripada peralatannya. Ya, saya masih ingat juga dulu waktu di Batalion Raider itu pembentukan di 412. Nah, secara pribadi Pak Kunto juga membuat sarana yang untuk latihan prajurit seperti heli ya, heli simulasi dan sebagainya. Nah, seharusnya ini berkembang. Ya, berkembang terkait masalah IT. Ya. Pak Kunto sudah memberikan contoh dan pemikiran. Ini sih tinggal dikembangkan. Lebih maju lagi. Tentunya dalam hal ini Mabes TNI maupun Menteri Pertahanan harus bisa mendukung di dunia nyata demi TNI. Bukan hanya Angkatan Darat, tapi juga Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Nah, pertanyaannya, apakah butuh anggaran? Pasti. Maka itu mudah-mudahan informasi ini bisa sampai juga kepada anggota DPR RI. Ya, bahwa anggaran militer ya memang harus terus ditingkatkan karena adanya perkembangan situasi. Ya. Jangan sampai ilmu kita itu sudah bagus tetapi tidak ada perkembangan dalam teknologinya. Yang seperti yang kita lihat sekarang. Ya, bagaimana Turki, ya, bagaimana Rusia menggunakan IT. Nah, itu tidak langsung serta-merta seperti itu. Itu dimulai daripada berinovasi dari prajuritnya, kemudian dibuat dalam simulasi, ya, seperti gladi model, kemudian baru bertempur. Ini penting, kita harus bisa mengikuti perkembangan dunia ini. Maka ini harus didukung oleh rakyat Indonesia, khususnya wakil-wakil rakyat, ya, wakil-wakil kita yang ada di DPR RI. Ya, inovasi terus terjadi dan ini dimulai oleh dari Pak Kunto, Majen Kunto. Sangat disayangkan kalau ya ada inovasi seperti ini kemudian mandat karena alasannya tidak ada anggaran. Alasannya tidak ada anggaran. Ya seperti saya dulu lah waktu masih kapten. Ya, saya menyarankan kepada Kepala Staf Umum waktu itu pas Letjen Surya Prabowo terkait masalah gerilya dalam hubungan brigade, ya, operasi gerilya dalam hubungan brigade. Itu kan baru, biasanya kan paling tinggi dalam hubungan kompi. Nah ini saya waktu itu menyampaikan ke beliau. Ini ada konsepnya, saya bilang. Waktu itu di Timika. Waktu itu saya dikasih log Brigif 25 Jaya Keramo. Kemudian saat itu ikut melatih 755 Yalet di Merauke. Kemudian saya hadir di sana.
Nah, semua perwira dikumpulkan. Di situ ada Pak Surya Prabowo. Ya, sebagai Kasum TNI, saya sampaikan bahwa perlu ada peningkatan dalam kegiatan taktik maupun strategi. Nah, setelah itu beliau sampaikan, entah waktu itu karena saya bilang materi ini harus dimasukkan ke Seskoat, yaitu gerilya, operasi gerilya dalam hubungan brigade. Saya tidak tahu apakah sekarang itu dilanjutkan atau tidak. Yang jelas dulu pernah saya sampaikan ke beliau, dan saya sampaikan sedikit konsep. Karena saya sudah baca semua terkait buku-buku yang ada di Gramedia yang ditulis oleh Pak Suryo. Nah, ini ada lagi Pak Kunto ini. Sesuatu yang baru. Harus ada peningkatan dalam militer. Ya, ini kembali lagi ke anggaran. Karena bagi saya secara mantan militer, ya, senjata harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan pertempuran atau wilayah pertempuran. Jangan dipaksa. Lingkungan pertempuran, situasi pertempuran harus menyesuaikan dengan senjata. Tidak. Makanya saya pernah dulu ngomong, sebaiknya senjata TNI itu, ya, karena kita ini ada beberapa wilayah yang berbeda, harus dibuat senjata yang sesuai dengan situasi karakter pertempuran. Jadi senjatanya yang menyesuaikan dengan karakter wilayah pertempuran itu. Termasuk latihan. Bahwa latihan sebuah prajurit, seorang prajurit atau sekelompok prajurit, itu harus bisa menyesuaikan latihan sesuai dengan karakter wilayah pertempuran. Jadi tidak boleh sama latihannya mulai dari Aceh, Jawa sampai Papua. Harus ada perbedaan di situ. Dan saya punya konsep, yaitu bagaimana melatih seorang prajurit bisa menjadi dia berpsikologis musuh. Ini baru ini kawan. Tapi percuma juga ya, nggak ada yang dengar. Sekali Pak Kunto saja yang begini nih, kulihat belum berkembang. Nah, mudah-mudahan ya Mabes TNI, Kementerian Pertahanan, dan wakil rakyat mendengar ini, naikkanlah anggaran militer agar inovasi-inovasi yang ada bisa dikembangkan. Itu kawan, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Ini adalah karya Pak Kunto ya, yang saya sampaikan, Majen Kunto. Terima kasih. Bagaimana menurut sahabat Quran Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.